I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi barengan aku Caca. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah klik channel ini. Semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur, dan berlimpah rezekinya. Juga buat kalian yang belum subscribe, mohon bantuannya subscribe ya, biar aku lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Untuk video aku kali ini, aku akan menceritakan alur dari film Ford v Ferrari Part 2. Buat kalian yang belum nonton part 1-nya, linknya ada di deskripsi ya guys. Film ini menceritakan salah satu momen penting dalam ajang balapan sirkuit Le Mans 24 jam, yaitu antara mobil Ford dan Ferrari. Jadi buat kalian yang suka sama balap-balapan nih, jangan kemana-mana ya, tetap pantengin terus sampai akhir cerita. Yuk, kita mulai aja ceritanya. Selby kemudian memanggil Miles ke ruangannya. Ia mengatakan kepada Miles bahwa meskipun ia yang membuat mobil balap itu dan meskipun ia pembalap terbaiknya, Miles tidak bisa mengikuti balapan itu minggu depan karena itu adalah keputusan Ford. Miles yang kecewa dengan keputusan itu tak bisa berbuat apa-apa. Saat pertandingan berlangsung, ia yang masih bekerja di bengkel memantau pertandingan itu melalui radionya. Molly yang tahu kekecewaan Miles, ia datang untuk menghiburnya. Pada pertandingan itu, awalnya Ford memimpin, tapi pada akhirnya mobil yang dipendarai tim Ford mengalami masalah karena si pengemudi tidak mengetahui karakteristik dari mobil itu, dan Ferrari kembali menjadi juara. Henry Ford II tak terima dengan kekalahan itu. Ia memanggil Selby untuk menjelaskan kekalahan itu. Selby mengatakan bahwa amplop laporannya terlalu lama untuk sampai kepada Henry Ford II. Terlalu banyak tangan yang memegang amplop itu, sehingga amplop itu bisa saja hilang atau tak utuh lagi untuk sampai ke tangan Henry. Henry yang mengerti maksud Selby mengatakan bahwa perusahaan ini hanya dipimpin oleh satu orang saja, dan mulai sekarang Selby bisa langsung melapor kepadanya. Selby yang mendengar jawaban Henry Ford II pun senang. Ia langsung menemui Miles. Ia ingin meminta maaf dan mengajaknya untuk kembali bekerja sama. Tapi Miles yang masih kesal langsung meninjunya tepat di wajahnya. Dan akhirnya mereka pun berantem seperti anak kecil, tepat di depan Molly yang menunggui mereka berdua. Molly, darling. Oh, yes, please, Molly. No. Yeah. SCCA. I call that the Dan setelah berbaikan, Miles pun kembali membantu Selby untuk mengembangkan mobil balap itu lagi. Bahu-membahu mereka menyempurnakan mobil itu. Hingga akhirnya Lee menelpon Selby. Ia mengatakan jika Leo sedang mengumpulkan para petinggi untuk menyingkirkan Miles. Leo sepertinya punya masalah pribadi dengan Miles. Sementara itu, Miles yang sedang mengetes mobilnya tiba-tiba mengalami masalah pada sistem pengereman, sehingga mobilnya menabrak dan terbakar. Dan semua orang pun menjadi panik, terutama Molly, istrinya yang saat itu berada di situ bersama Peter. Tapi untunglah Miles berhasil keluar dari mobil itu dengan selamat. Semua orang pun dapat bernafas dengan lega. Mereka pun kemudian merancang sebuah sistem pengereman baru yang memungkinkan untuk menggantinya sekaligus bersama rodanya. Karena akan sangat memakan waktu lama jika harus mengganti kampas rem. Dan setelah mempelajari panduan balapan berbahasa Prancis bahwa hal itu diizinkan, Phil pun mulai mendesainnya. Sementara Selby mendekati Mel yang sedang bekerja. Mel merasa bahwa ini seperti yang sudah berlalu. Selby tidak sedang ingin membicarakan hal teknis, melainkan masalah balapan. Dan Selby mengatakan kepada Mel jika mereka punya tanggung jawab masing-masing. Rupanya, Selby sudah punya rencana besar untuk Mel. Seperti yang sudah dikatakan Lila Koka, beberapa hari kemudian Henry Ford II dan rombongan mengunjungi Selby. Henry ingin melihat mobil balapnya.
Leo kemudian mengatakan kepada Shelby untuk berbicara secara private di ruangannya. Ia mengatakan bahwa ia telah ditunjuk sebagai ketua tim balapan Ford Motor Company. Shelby yang sudah tahu maksud Leo segera menguncinya di dalam ruangan. Ia mengajak Henry untuk mencoba mobil balapnya. Henry sampai menangis ketakutan dengan kecepatan mobil itu. Ia mengatakan, andai saja Henry Ford ayahnya tahu dan merasakan kecepatan mobil itu, ia pasti akan bangga kepadanya. Shelby mengatakan bahwa mobil itu tidak bisa dikendarai sembarang orang, dan orang yang bisa mengendarai itu hanyalah Ken Miles, karena ia adalah orang yang membuat mobil itu. Ia juga mengatakan kepada Henry, jika Miles berhasil menang di balapan Daytona, maka ia akan ikut balapan di Le Mans. Dan jika Miles kalah, maka Shelby Motor akan menjadi milik Henry selamanya. Dan Henry pun menyetujui. Balapan Daytona pun dimulai. Ford Motor mengeluarkan dua tim. Satu tim dipimpin Leo dan satu lagi dipimpin oleh Shelby. Dalam balapan itu, tim Leo selalu memimpin. Hingga akhirnya, saat masuk ke pit stop, Miles mengatakan kepada Shelby jika ia bisa memacu mobilnya lebih dari 6.000 rpm dan memenangkan pertandingan itu. Tapi Shelby belum menjawabnya, hingga Miles telah kembali ke lintasan. Kini balapan Daytona itu sudah memasuki menit-menit akhir pertandingan dengan tim Leo tetap memimpin. Dan mereka pun mulai merayakan kemenangan itu. Shelby yang melihat itu kemudian memberikan sebuah pesan kepada Miles untuk memacu lebih dari 7.000 rpm. Ia turun ke pinggir lintasan. Miles yang melihat itu pun senang. Ia kini dapat menjadi dirinya sendiri. Dan benar saja, pelan tapi pasti ia mulai menyalip satu persatu pembalap yang ada di depannya. Dan saat mendekati garis finish, ia pun berhasil memimpin dan memenangkan pertandingan Daytona. Beberapa waktu kemudian, Mel pun berangkat ke Prancis untuk ajang balapan sirkuit 24 Hours Le Mans. Dan balapan pun dimulai. Namun baru saja balapan dimulai, mobil Mel mengalami masalah pada pintunya. Sehingga ia pun harus menepi untuk memperbaikinya. Dan karena hal itu, Mel pun ketinggalan cukup jauh. Tapi itu bukan alasan bagi Mel untuk menyerah. Perlahan tapi pasti, ia mulai menyalip satu persatu pembalap lainnya. Mel juga memecahkan rekor balap di beberapa lap. Beberapa pembalap Ferrari juga mengalami kecelakaan hingga kini mereka hanya memiliki 2 pembalap tersisa. Setelah 8 jam balapan, hujan pun turun. Tapi 2 pembalap Ferrari masih memimpin di urutan ke-1 dan ke-2 dipimpin oleh Lorenzo Bandini. Mel terus memacu kecepatan mobilnya hingga akhirnya ia pun berhasil mencapai urutan kedua. Tapi entah apa alasannya, Leo tampak tidak menyukai itu dan menelpon tim Shelby. Ia meminta agar Miles menurunkan kecepatannya. Shelby yang melihat itu tak menyukai itu dan sangat marah dengan yang dilakukan oleh Leo. Mel yang mengetahui itu kembali memacu mobilnya untuk menyalip Ferrari. Tapi karena itu, kini mobilnya mengalami masalah pada remnya dan ia harus kembali masuk ke pit stop. Sehingga ia pun tertinggal 2 lap. Namun ternyata tak berapa lama mobil yang dikendarai Bandini juga masuk ke pit stop. Tampak Enzo Ferrari tidak menyukai itu. Dan Bandini pun kemudian kembali ke lintasan. Mel juga kini telah kembali ke lintasan. Awalnya ia tampak kesulitan mengejar Ferrari. Ia seperti belum mempercayai mobilnya yang baru saja diperbaiki. Dan setelah Mel yakin dengan rem barunya, ia pun memacu mobilnya hingga maksimal dan berhasil menyalip Bandini. Tapi ia masih tertinggal 1 lap lagi.
Ia terus memacu hingga mobil mereka kini sejajar. Mel menginjak pedal gasnya hingga maksimal, demikian juga dengan Bandini. Tapi rupanya mobil Ferrari yang dikendarai Bandini tak mampu menahan pedal gasnya dan mengalami kerusakan dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan balapan. Sehingga kini Mel pun memimpin. Oh my God. Oh my. What about Bandini? Where's Bandini? All false. Tapi Leo memang licik. Kini ia mengusulkan kepada Henry agar Ford finish bersamaan. Padahal itu hanyalah strateginya. Selby yang mengetahui itu tak terima. Demikian juga dengan Miles. Ia malah menambah kecepatannya dan memecahkan rekornya sendiri. Shut up. Wait for it. Is it perfect? Ford number 1 just beat his own lap record. Bring him in. HAPP. Tapi lama-kelamaan, Mel merasa sedang balapan sendirian. Ia merasa sudah waktunya untuk menurunkan egonya dan menurunkan kecepatannya. Sehingga kini mobil Ford finish secara bersamaan sesuai rencana Leo. No, it's all done. Good for you, kid. Tapi ternyata sesuai regulasi yang juara justru McLaren. Karena ternyata ia sedikit finish lebih cepat dan Ken Miles menjadi runner-up. Dan Selby pun marah. Namun rupanya Mel bisa menerima itu. Baginya itu tidaklah masalah. Karena misi mereka adalah mengalahkan Ferrari. Not the win. 7 litres sweet. Found up rebuild, but if it works, he's caught with something. We're gonna get. Beberapa bulan kemudian, mereka pun kini telah menyempurnakan mobilnya. Dan seperti biasa, Mel pun mencobanya. Namun masalah kembali terjadi. Remnya kembali mengalami masalah, tapi kini Mel tak selamat. Ia meninggal pada kejadian itu. The only question that matters. It's really good. Nice and smooth. 6 bulan telah berlalu, tapi Selby masih belum bisa melupakan kejadian itu. Ia tidak bisa melupakan Mile. Ia menjadi orang yang tak ramah lagi. Hingga Phil mengingatkannya bahwa ini sudah 6 bulan. Terkadang orang tidak keluar dari mobilnya. Dan film pun usai. Meskipun Mel tidak menjadi juara pertama dalam ajang itu, sejarah mencatat namanya masuk dalam daftar Motorsport Hall of Fame. Carroll Shelby menjadi perancang mobil balap tersukses dalam sejarah. Dan Ford GT40 yang dikembangkan oleh Selby dan Mile memenangkan ajang balap 24 Hours Le Mans 4 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 66, 67, 68, dan 69. Dan hanya itu mobil Amerika yang pernah memenangi ajang balap 24 Hours Le Mans. Oke guys, itu tadi alur cerita dari film yang berjudul Ford v Ferrari. Semoga teman-teman terhibur ya. Jika teman-teman suka dengan film-film yang ada di channel ini, aku minta bantuannya untuk subscribe, like, dan juga share ya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Sampai jumpa.